Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Semoga hari ini Anda semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan dalam damai sejahtera yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan sebuah pertanyaan yang sangat dalam, yang bisa mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup kita sebagai pengikut Kristus, yaitu, maukah kita berkorban bagi Kristus? Apakah Anda pernah merasa bahwa ada hal-hal dalam hidup yang sulit untuk dilepaskan, atau hal-hal yang kita anggap berharga yang harus kita relakan demi Tuhan? Pertanyaan ini sangat relevan untuk kita renungkan, terutama di dunia yang begitu penuh dengan godaan dan tuntutan hidup. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, agar kita dapat lebih mengerti panggilannya bagi hidup kita. Sebelum kita melanjutkan renungan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas setiap anugerah yang Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Saat ini kami ingin merenungkan firman-Mu, supaya kami bisa semakin memahami apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Bimbinglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat mendengar dengan hati yang terbuka dan siap untuk melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dan membaca ayat yang menjadi dasar renungan kita hari ini, yaitu dari Matius 10 ayatnya ke-39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ayat ini mungkin terdengar keras dan menantang, bahkan bisa membuat kita berpikir dua kali. Apa artinya? Mengapa Tuhan Yesus berkata seperti itu? Mari kita coba pahami lebih dalam. Di dalam hidup sebagai orang Kristen, kita pasti tahu bahwa menjadi pengikut Kristus tidak selalu mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Bahkan kadang kita harus melepaskan kenyamanan atau bahkan sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Ayat ini mengingatkan kita bahwa untuk mengikuti Yesus, kita harus siap berkorban. Tuhan Yesus tidak menjanjikan hidup yang mudah, tetapi Dia menjanjikan kehidupan yang lebih besar, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dan berkat-Nya, jika kita bersedia mengikutnya dengan sepenuh hati. Jika kita hanya fokus pada diri sendiri, pada kenyamanan kita, dan berusaha mempertahankan hidup kita seperti apa adanya, kita sebenarnya akan kehilangan hidup yang sejati, hidup yang penuh dengan tujuan ilahi. Namun jika kita rela mengorbankan hidup kita, melepaskan segala yang kita anggap berharga demi mengikuti Yesus, kita akan memperoleh hidup yang lebih indah, lebih berarti, dan lebih kekal. Saya ingin memberi contoh. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, mungkin Anda berada di tempat kerja yang penuh dengan tekanan, atau di lingkungan yang tidak sejalan dengan prinsip Kristen. Kadang, kita harus membuat pilihan. Apakah kita mengikuti prinsip dan nilai-nilai kita sebagai orang Kristen, ataukah kita mengorbankan semuanya demi mengejar kenyamanan atau keuntungan pribadi? Contoh lainnya adalah seorang ibu yang memilih untuk melayani di gereja meskipun harus mengorbankan waktu istirahatnya. Mungkin dia merasa lelah dan kadang rindu untuk beristirahat, tetapi dia tahu bahwa panggilan Tuhan untuk melayani lebih penting dari kenyamanan pribadinya. Dia rela berkorban demi melayani, dan di dalam pengorbanannya itu, ia menemukan sukacita dan damai sejahtera yang hanya bisa datang dari Tuhan. Apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa pengorbanan kita untuk Tuhan tidak sia-sia. Bahkan, ketika kita merasa kehilangan atau kesulitan karena mengikutinya, kita justru sedang memperoleh sesuatu yang lebih berharga. Pengorbanan itu adalah langkah menuju kehidupan yang lebih kekal bersama Tuhan. Bagaimana kita bisa menerapkan firman ini dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita lihat beberapa ilustrasi yang lebih dekat dengan kehidupan kita. Misalnya, seorang pelajar yang menghadapi godaan untuk mencontek dalam ujian. Meskipun dia tahu bahwa mencontek bisa membuatnya mendapatkan nilai yang lebih tinggi, dia memilih untuk tetap jujur dan bekerja keras.
Mungkin itu terasa berat dan menyulitkan, tetapi di dalam kejujurannya, dia sedang menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Dia memilih untuk kehilangan keuntungan sesaat demi mempertahankan integritas yang Tuhan kehendaki. Atau seorang karyawan yang memilih untuk tetap berbicara dengan jujur mengenai masalah yang ada di tempat kerjanya, meskipun itu bisa mengancam posisinya. Dalam hal ini, dia memilih untuk berkorban demi kebenaran dan keadilan, daripada mengambil jalan pintas yang mungkin bisa memberikan manfaat pribadi. Apa yang bisa kita pelajari dari contoh-contoh tersebut? Menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari memang tidak mudah, tetapi itu adalah bentuk pengorbanan yang Tuhan lihat dan akan diberkati. Mengikuti Tuhan berarti kita harus siap melepaskan kenyamanan kita dan hidup menurut kehendak-Nya. Untuk menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu mengambil beberapa langkah yang dapat membantu kita tetap setia pada panggilannya. Pertama, prioritaskan Tuhan dalam segala hal. Mulailah setiap hari dengan doa dan membaca firman Tuhan. Ini membantu kita fokus pada kehendak Tuhan dan memberi kita kekuatan untuk menghadapi tantangan hari itu. Ketika kita membuat keputusan, pastikan kita melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, baik itu dalam pekerjaan, hubungan, atau keputusan pribadi. Kedua, bersedia menolong orang lain. Kehidupan kita tidak hanya tentang diri kita sendiri, tetapi juga tentang melayani sesama. Kadang-kadang, kita diminta untuk mengorbankan waktu atau tenaga untuk membantu orang lain, entah itu keluarga, teman, atau bahkan orang yang tidak kita kenal. Tuhan menghargai setiap pengorbanan yang kita lakukan dengan hati yang tulus, dan itu adalah bentuk pelayanan kita kepadanya. Ketiga, teguh dalam iman. Di tengah dunia yang penuh godaan dan tekanan, kita harus berdiri teguh dalam iman, meskipun itu mungkin tidak populer di lingkungan kita. Menjalani hidup sesuai dengan ajaran Tuhan, meskipun sulit atau tidak nyaman, adalah bentuk pengorbanan yang sangat dihargai oleh Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang pentingnya berkorban demi mengikuti-Mu. Kami berdoa agar Engkau memberi kami kekuatan untuk tetap setia dan berani mengambil langkah-langkah pengorbanan dalam hidup kami. Kami ingin hidup sesuai dengan kehendak-Mu, meskipun itu berarti harus melepaskan kenyamanan kami. Kami percaya bahwa pengorbanan kami tidak akan sia-sia, dan kami akan memperoleh hidup yang lebih kekal bersama-Mu. Berkatilah kami agar kami dapat terus berbuat baik dan melayani sesama dengan sepenuh hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri renungan ini, mari kita ringkas kembali beberapa poin penting yang telah kita pelajari hari ini. Tuhan mengingatkan kita bahwa untuk mengikutinya, kita harus siap berkorban. Ini bukanlah hal yang mudah, tetapi setiap pengorbanan yang kita lakukan demi kemuliaan-Nya akan menghasilkan berkat yang kekal. Mari kita mulai menerapkannya dalam hidup kita, dengan menjadi pribadi yang siap melepaskan kenyamanan demi mengikuti panggilan Tuhan. Jika renungan ini memberkati Anda, saya ingin mengajak Anda untuk subscribe dan aktifkan notifikasi di channel ini, agar Anda tidak ketinggalan renungan-renungan lainnya yang bisa menguatkan iman kita. Jangan lupa juga untuk membagikan renungan ini kepada keluarga, teman, atau saudara-saudara Anda, agar semakin banyak orang yang diberkati dan bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.